Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Oktamulda dengan NIM 19042112. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Statistik Sosial. Konsep dan pengertian statistik. Pengertian statistik menurut para ahli yaitu menurut Sumantri 2006 menyatakan statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Pengertian ini sejalan dengan pendapat Gaspers yang menyatakan bahwa kata statistik telah dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya, tujuan statistik. Yang pertama, untuk membuat deskripsi atau tujuan untuk menjelaskan data mengenai populasi yang diselidiki. Yang kedua, untuk membantu dalam membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui dengan berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat estimasi tentang suatu akibat hipotensi yang diterima. Estimasi tersebut nantinya akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang keempat, untuk mempengaruhi jumlah populasi yang luas pada ukuran supaya lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya, fungsi statistik. Statistik mempunyai dua fungsi yang utama yang sangat penting bagi kegiatan atau aktivitas penelitian. Yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi statistik dapat mendeskripsikan atau menerapkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Yang kedua, fungsi inferensial. Fungsi statistik selanjutnya ini ialah mengendalikan untuk memprediksikan serta mengendalikan seluruh populasi yang berdasarkan data, gejala, dan peristiwa. Selanjutnya, ruang lingkup statistika terbagi atas dua. Yang pertama, statistika matematik. Statistika teoritis ini yang lebih baik berorientasi kepada pemahaman model dan teknik-teknik statistika secara matematis teoritis. Yang kedua, statistika tahapan. Statistika yang lebih berorientasi kepada pemahaman. Selanjutnya, tahap-tahap statistika terbagi atas 5. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan satu hal yang harus dilakukan dengan baik dan benar. Kesalahan atau tidak baiknya tahapan proses pengumpulan data akan menyebabkan terjadinya kesimpulan yang juga tidak baik atau bahkan menyesatkan. Yang kedua, pengaturan orientasi data. Untuk bisa digunakan berbagai keperluan, maka data ini harus terlebih dahulu diedit untuk menghilangkan berbagai kesalahan, kemudian digolong-golongkan atau diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas data untuk tiap nama variabel yang sesuai. Yang ketiga, presentasi data. Penyajian data agar lebih mudah dipahami dan memberikan visual yang menarik perlu kita bentuk ke dalam grafik atau diagram. Yang keempat, analisis data. Bentuk paling sederhana dari analisis data adalah mengukur atau menghitung nilai rata-rata data, standar deviasi, dan bentuk distribusi data. Analisis lebih lanjut yang banyak diperlukan misalnya penafsiran karakter populasi dari data sampel, uji hipotensi, uji pengaruh antar variabel, dan sebagainya. Yang kelima, yaitu interpretasi data. Dengan mengamati data dan hasil olahan data, ditambah dengan informasi dan pengetahuan lain dari si pengamat, akan diambil kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Yang pertama yaitu statistika deskriptif.
merupakan teknik penyajian dan ringkasan data sehingga dapat diinformasikan yang mudah dipahami. Dan penyajian data dapat dilakukan melalui tabel dan gambar. Peringkasan data dinyatakan dalam dua ukuran, yaitu perumusan dan penyebaran. Yang kedua, statistika inferensial. Statistika inferensial adalah sebuah metode analisis kelompok kecil data dari induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramaran dan penarikan terhadap kelompok data induknya atau populasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.